Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis manajemen strategik perusahaan Apple. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhisam Ullah Kalbayaki, NIM 2018 11 448. Yang kedua ada Dika Aprilianti, NIM 2018 100 471. Yang ketiga ada Ahmad Thorik Ziyad, NIM 2018 11 486. Yang keempat ada Dea Junita, NIM 2018 11 488. Yang kelima ada Rodiah, NIM 2018 11 491. Yang keenam ada Isyah Lestari, NIM 2018 11 496. Yang ketujuh ada Muhammad Bagus Triyanto, NIM 2018 11 530. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perencanaan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak di antaranya sistem operasi OS dan iOS, pemutaran musik iTunes, serta penambahan web Safari, dan perangkat keras di antaranya komputer meja iMac, komputer jinjing MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone. Sejarah perusahaan Apple Inc. didirikan tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadikan Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Penghapusan kata komputer dilakukan pada 9 Januari 2007 sebagai bentuk dari fokus perusahaan Apple, yaitu pada bidang elektronik konsumen setelah Apple meluncurkan iPhone. Sebelum membantu mendirikan Apple, Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik. Pada tahun 1975, dia bekerja di Hewlett Packard. Pada tahun 1975, Wozniak mulai menghadiri pertemuan sebuah klub bernama Homebrew Computer Club. Mikrokomputer baru seperti Altair 8800 dan MSI pada saat itu CPU yang banyak tersedia adalah Intel 8080 seharga $179 dan Motorola 6800 seharga $170. Wozniak tertarik pada Motorola 6800 tetapi harganya terlalu mahal dan dia pun kemudian sadar dan hanya mendesain komputer di atas kertas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dea Aprilianti. Ketika MOS Teknologi memproduksi chip 6502 pada tahun 1976 dengan harga $20, Wozniak membuat sebuah versi basic untuk klip tersebut dan memulai mendesain sebuah komputer untuk menjalankannya. Chip 6502 didesain oleh orang yang sama yang telah mendesain Motorola 6800. Wozniak kemudian berhasil membuat komputer tersebut dan membawanya ke pertemuan-pertemuan Homebrew Computer Club untuk dipamerkan. Pada satu pertemuan, Wozniak bertemu teman lamanya, Steve Jobs, yang tertarik akan potensi komersialisasi komputer-komputer kecil. Komputer buatan Wozniak hanya memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya dapat menggunakan TV sebagai monitor, di mana saat itu banyak komputer tidak memiliki monitor sama sekali. Banyak elemen desain Apple I dibuat karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh mereka untuk membuat sebuah prototipe. Tapi dengan mendapatkan dari penjualan Apple I, dia bisa memulai produksi komputer yang lebih canggih. Apple II diperkenalkan kepada publik
pada West Coast Computer Fair pada bulan April 1977. Visi dan misi perusahaan Apple. Visinya ada apel di setiap meja. Misinya, Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan menciptakan kembali komputer pribadi pada 1980-an dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman komputasi pribadi terbaik bagi siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif. Analisis komponen misi Apple. Yang pertama, customer. Berdasarkan misi tersebut, konsumen Apple yaitu siswa, pendidik, profesional, kreatif, serta pemakai lainnya yang ditunjukkan pada kalimat bagi siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen. Yang kedua ada product or service. Produk atau jasa dari Apple yaitu komputer pribadi yang dapat dilihat pada kalimat Apple memicu revolusi komputer pribadi pada 1970-an dengan Apple II dan menciptakan kembali komputer pribadi pada 1980-an dengan Macintosh. Yang ketiga ada market dan konsumen di seluruh dunia. Kalimat pada misi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan bersaing pada skala global di seluruh dunia. Yang keempat, teknologi. Apple memicu revolusi komputer pribadi pada 1970-an dengan Apple II dan menciptakan kembali komputer pribadi pada 1980-an dengan Macintosh dan perangkat lunak, perangkat keras, dan internet yang inovatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Apple Inc. terus berupaya melakukan inovasi, pengembangan, dan pembaruan teknologi mereka. Yang kelima, concern for survival, growth, and profitability. Apple berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman komputasi pribadi terbaik melalui penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif pada kalimat misi tersebut. Komitmen untuk memberi yang terbaik dan inovasi adalah langkah perusahaan untuk tetap tumbuh, berkembang, bersaing, dan bertahan hidup sehingga konsumen pun juga akan merasa puas dan tentu dapat mempengaruhi profitabilitas mereka. Dan yang keenam, filosofi misi Apple Inc. yaitu revolusi komputer pribadi pada keyakinan dalam menciptakan pengalaman komputasi pribadi terbaik yang dapat dilihat pada kalimat Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan menciptakan kembali komputer pribadi pada 1980-an dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman komputasi terbaik. Selanjutnya, yang ketujuh, self-concept. Apple Inc. memiliki keunggulan kompetitif dari inovasi produk terlihat pada kalimat penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif. Yang ke-8, concern for public image. Apple Inc. tidak memiliki komponen concern for public image pada misinya. Dan yang terakhir, concern for employees. Misi Apple Inc. tidak mengandung komponen concern for employees. Selanjutnya, matrix the external factor evaluation matrix. Yang pertama, pertumbuhan pengguna smartphone yang semakin meningkat. Bobotnya 0,07, peringkat 3 dengan nilai 0,21. Dan yang kedua, memperluas jaringan distribusi dengan bobot 0,07, peringkat 3 dengan nilai 0,21. Dan yang ketiga, pengembangan inovasi baru seperti Apple Watch, bobotnya 0,05, peringkatnya 2 dengan nilai 0,1. Faktor evaluation metric.
pertama ada ancaman, yang kedua ada bobot, yang ketiga ada peringkat, dan yang terakhir ada nilai. Ancaman yang pertama yaitu persaingan yang agresif dengan kompetitornya yaitu Samsung yang mencoba mengungguli Apple dengan harga yang lebih murah. Dengan bobot 0,06, peringkat kedua nilai 0,12. Yang kedua, munculnya produk imitasi atau tiruan dengan bobot 0,05, peringkat 2 nilai 0,1. Yang ketiga, meningkatnya biaya tenaga kerja di Cina dapat membuat margin keuntungan menurun atau meningkatnya harga jual produk. Dengan bobot 0,06, peringkat kedua nilai 0,12. Yang keempat, fluktuasi ekonomi dengan bobot 0,07, peringkat 3 nilai 0,21. Yang kelima, persaingan integritas industri dengan bobot 0,09, peringkat 3 dengan nilai 0,27. Yang keenam, gangguan stabilitas keamanan dengan bobot 0,05, peringkat 2 dengan nilai 0,1. Yang ketujuh, membacakan teknologi dengan bobot 0,06, peringkat 2 dan nilai 0,12. Yang kedelapan, gangguan worm dan virus, bobot 0,06, peringkat 2, nilai 0,12. Dan totalnya bobot 1 dan nilai 2,73. Berdasarkan The External Factor Evaluation atau EV metrik menunjukkan bahwa total nilai bobotnya yaitu sebesar 2,73. Melihat bahwa total nilai bobot rata-rata sebesar 2,5, maka dapat dikatakan bahwa EVOX menanggapi permanfaatan peluang dan menghindari ancaman perusahaan dengan baik dan menunjukkan posisi eksternal yang kuat. Metrik EV, The Internal Factor Evaluation Metric. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada bobot, yang ketiga ada peringkat, dan yang terakhir ada nilai. Kekuatan yang pertama, memiliki konsumen yang loyal yang siap menunggu produk baru yang akan dirilis. Dengan bobot 0,08, peringkat 4, nilai 0,32. Yang kedua, kualitas yang bagus dan reputasi perusahaan yang kuat. Dengan bobot 0,06, peringkat 3, dengan nilai 0,18. Memiliki tampilan dan desain produk yang bagus serta spesifikasi yang mumpuni. Bobot 0,07, peringkat 3 dengan nilai 0,21. Yang keempat, mampu melakukan riset dan mengembangkan produk. Bobot 0,08, peringkat 4 dengan nilai 0,32. Yang kelima, layanan pasca pembelian yang sangat baik dengan bobot 0,07, peringkat 4 dengan nilai 0,28. Yang keenam, sistem operasi yang orisinal dengan bobot 0,08, peringkat 3, nilai 0,24. Yang ketujuh, keamanan dan privasi yang terjamin dengan bobot 0,06, peringkat 4 dengan nilai 0,24. Metrik IFE, kekuatan. 1. Harga lebih mahal dibandingkan dengan pesaing dengan spesifikasi sama. Bobot 0,18, peringkat 2, nilai 0,36. 2. Ada beberapa spesifikasi tertentu yang terbatas dalam penggunaan atau tidak dapat langsung download musik atau video, harus melalui iTunes yang berbayar. Bobot 0,17, peringkat 1, nilai 0,17. 3. Tidak mendukung penyimpanan memori eksternal. Bobot 0,15, peringkat 2, nilai 0,3. Total semua bobot 1, nilai 2,62. Pada kekuatan, Apple menunjukkan skor bobot tertinggi sebesar 0,32 pada faktor loyalitas konsumen dan bobot terendah berada pada angka 0,18, ranking tertinggi 4, terendah 3, sedangkan untuk kelemahan menunjukkan skor bobot tertinggi sebesar 0,36 dan angka terendah yaitu 0,17 dengan ranking tertinggi yaitu 2 dan terendah 1. Berdasarkan IFI
metrik menunjukkan bahwa total nilai bobot perusahaan tersebut adalah sebesar 2,62. Hal itu berarti bahwa Apple merupakan perusahaan yang kuat secara internal karena nilai tersebut lebih besar dari 2,5. Analisis SWOT. Kekuatan: memiliki konsumen yang loyal yang siap menunggu produk baru yang akan dirilis. 2. Kualitas yang bagus dan reputasi perusahaan yang kuat. 3. Memiliki tampilan dan desain produk yang bagus serta spesifikasi yang mumpuni. 4. Mampu melakukan riset dan mengembangkan produk. 5. Layanan pasca pembelian yang sangat baik. 6. Sistem operasi yang orisinal. 7. Keamanan dan privasi yang terjamin. Kelemahan: harga lebih mahal dibandingkan dengan pesaing dengan spesifikasi sama. 2. Ada beberapa spesifikasi tertentu yang terdapat dalam penggunaan atau tidak dapat langsung download musik atau video, harus melalui iTunes yang berbayar. 3. Tidak mendukung penyimpanan memori eksternal. SWOT yang ketiga, opportunity atau peluang. Pertumbuhan pengguna smartphone yang semakin meningkat, memperluas jaringan distribusi, pengembangan inovasi baru seperti Apple Watch, kesempatan bekerja sama dengan operator untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, kolaborasi produk, pertumbuhan pengguna internet, pertumbuhan angka kelahiran, hedonisme. Yang keempat ada threat atau ancaman, persaingan yang agresif dengan kompetitornya yaitu Samsung yang mencoba mengungguli Apple dengan harga yang lebih murah. Munculnya produk imitasi atau tiruan, meningkatnya biaya tenaga kerja di Cina dapat membuat margin keuntungan menurun atau meningkatnya harga jual produk. Fluktuasi ekonomi, persaingan intens industri, gangguan stabilitas keamanan, pembajakan teknologi, gangguan bom dan virus. Implementasi strategi yang pertama ada strategi SO, memperketat keamanan produk, meningkatkan fokus konsumen, memperkuat strategi branding. Yang kedua ada strategi WO, memberikan promo atau bundling produk Apple series, potongan harga, bonus, aksesoris, meningkatkan pemasaran hard drive eksternal Apple, inovasi sistem operasi perangkat seperti promo, bonus, paket internet saat pembelian produk. Implementasi strategi yang ketiga ada strategi ST, mempekerjakan manajemen yang ahli dan berpengalaman, memperhatikan celah keamanan software produk, hak dan penuntutan. Yang keempat ada strategi WT, meningkatkan kapasitas baterai yang lebih tinggi, memberi variasi tema operasi sistem. Nama saya Muhammad Bagus Trianto dengan NIM 2018-11530. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilakukan pada kesempatan kali ini. Untuk kesimpulannya, perusahaan Apple merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, California. Apple bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, penjualan barang-barang, serta meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Adapun misi perusahaan Apple telah memenuhi 7 dari 9 komponen pernyataan misi, antara lain yaitu komponen customer, product or service, market, technology, concern for visual, growth and profitability, philosophy, dan self-concept. Sedangkan untuk komponen concern for public image dan concern for employee tidak terdapat pada misi perusahaan Apple. Berdasarkan matriks The External Factor Evaluation atau EFE menunjukkan bahwa total nilai bobotnya yaitu sebesar 2,73. Melihat bahwa total nilai bobot rata-rata sebesar 2,5, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan Apple menanggapi pemanfaatan peluang dan menghindari ancaman perusahaan dengan baik dan menunjukkan posisi eksternal yang kuat.
Berdasarkan The Internal Factor Evaluation atau EFE, menunjukkan bahwa total nilai bobot perusahaan Apple adalah sebesar 2,62. Hal itu berarti bahwa Apple merupakan perusahaan yang kuat secara internal karena nilai tersebut lebih besar dari 2,5. Adapun untuk pengimplementasian strategi yang dapat dilakukan perusahaan Apple, antara lain strategi SO, memperketat keamanan produk, meningkatkan fokus konsumen, memperkuat strategi branding. Untuk strategi WO, memberikan promo bundling produk Apple Series, meningkatkan pemasaran hard drive eksternal, inovasi sistem operasi perangkat, serta promo bonus paket internet saat pembelian produk. Kemudian strategi ST, mempekerjakan manajemen yang ahli dan berpengalaman, memperhatikan celah keamanan produk, serta hak kekayaan intelektual dan penuntutan. Serta strategi WT, meningkatkan kapasitas baterai yang lebih tinggi, dan memberi variasi tema operasi sistem. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya, saya mewakili seluruh rekan dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.